Salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya Kelvin. Dengan kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi lagi dengan topik, dengan sebuah tema, sebuah masalah yang mungkin sering saya hadapi. Ya, mungkin untuk perempuan yang sedang kasmaran atau yang sedang jatuh cinta ya. Ya, ini mungkin saya ingin berbagi sebuah pengalaman atau berbagi dalam sebuah permasalahan yang sedang kita alami dengan saat ini ya, yang sering saya temui, yang sering saya dengar ya. Banyak sekali perempuan di luar sana, teman-teman atau saudara-saudara di luar sana, banyak masalah ya. Banyak masalah tentang satu hubungan, sebuah hubungan cinta, hubungan yang namanya pacaran ya, dengan sebuah kata-kata manis, sebuah janji-janji dengan lelaki ya. Ya, mungkin hari ini saya ingin berbagi. Banyak perempuan di luaran sana, di sekitaran saya atau di yang sering saya temui ya, banyak sekali yang termakan atau terbawa dari sebuah janji manis, sebuah kata-kata yang manis ya, sampai terjerumus, sampai membuat kehancuran masa depan seorang perempuan di sana. Ya, mungkin saya ingin berbagi kenapa. Ya, banyak perempuan yang mudah percaya sebuah kata-kata manis, sebuah janji yang kita nggak pernah tahu kepastian kebenaran seorang lelaki sebenarnya. Ya, dari sebuah pengalaman, apa sih yang disebut sebuah kata-kata manis? Ya, sebuah kata-kata yang manis, sebuah kata-kata janji untuk seorang perempuan untuk mendapatkan sebuah kesenangan, kenikmatan lelaki itu sendiri ya. Mungkin saya banyak belajar, saya banyak memahami, saya banyak temui di kehidupan saya sendiri ya. Banyak saya temui, banyak masalah perempuan yang hancur dalam masa depannya dengan sebuah kata-kata manis, sebuah kata-kata janji untuk seorang perempuan. Mungkin kali ini sebuah kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya, untuk terutama dengan perempuan ya, atau wanita, teman-teman atau saudara-saudara di luar di sana ya. Coba direnungkan, dipikirkan kembali dalam satu hubungan yang mungkin yang lagi sedang jatuh cinta, yang mungkin sedang punya pacar ya. Jangan mudah terpercaya, jangan mudah termakan sebuah kata-kata manis ya. Itu yang akan bisa menjerumuskan, akan bisa menghancurkan masa depan kita. Mungkin saya ingin coba teman-teman atau saudara-saudara wanita yang di luaran ya, saya ingin kalian merenungkan, dipikirkan kembali. Saat kalian di perut orang tua kalian menjaga kalian dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati, jangan sampai kalian tersakiti atau dijaga baik-baik di dalam perut ya. Dari pola makan, dari orang tua bergerak ya, itu sangat sulit menjaga kita atau menjaga kalian di dalam perut itu. Setelah orang tua kalian mau melahirkan kita atau melahirkan kalian ya, itu taruhannya nyawa, dan dia berbicara, dia mendoakan ya agar kita bisa selamat, dan nyawa dia pun tidak dipikirkan ya, agar kita bisa selamat untuk bisa di dunia ini. Sampai kalian sudah terlahir dengan selamat, dia menjaga kalian. Jadi saya ingin direnungkan kembali ya, dipikirkan kembali betapa jerih payah orang tua kita menjaga kita, susah payah ya. Saat kita udah belajar duduk, dia menjaga kita agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak tersakiti. Dia selalu menjaga kita. Nah, saat kita belajar jalan, kita dituntun ya, dituntun, digandeng agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak tersakiti ya. Saat kita sudah bisa berjalan, kita berlari, dia selalu berpesan dengan kita, jangan terburu-buru atau jangan kita berlari terlalu cepat. Kenapa? Dia takut kita terjatuh, takut tersakiti, takut kita terluka ya. Tapi dengan kenyataan yang mungkin saya temui
yang saya hadapi, yang saya sering dengar, ya, sebuah masalah yang anak muda, apalagi perempuan, dengan sekejap hancur masa depannya dengan sebuah kata-kata manis, sebuah janji-janji yang kita nggak pernah tahu dan tidak pasti dengan ucapan lelaki. Ya, orang tua kita menjaga kita belasan sampai puluhan tahun agar kita tidak terjatuh, tidak tersakiti, ya. Tapi dengan sekejap kita hancur gara-gara sebuah ucapan, sebuah kata-kata manis dalam satu hubungan asmara atau dalam sebuah pacaran yang mungkin yang anak muda jalankan saat ini. Ya, yang mungkin saya ingin pesan, coba direnungkan kembali. Orang tua bersusah payah jadi tenaga, pikiran, ya, untuk menjaga kita. Dengan kalian hanya mendengar sebuah kata-kata manis, sebuah janji yang tidak pasti dari seorang lelaki, ya, masa depan kalian hancur. Kenapa? Banyak orang sekarang ini, anak-anak muda ini, ya, yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara di luar sering mendengar atau melihat, ya, banyak yang namanya hamil di luar nikah, ya, banyak yang namanya aborsi, pembunuhan anak bayi dibuang, ya, karena sebuah janji, sebuah kata-kata manis dari seorang lelaki, ya. Jangan mudah terpercaya, ya. Renungkan kembali, ya. Jerih payah orang tua kita, jerih payah orang tua kita memberikan kenyamanan agar kita tidak terjatuh, agar kita tidak tersakiti dengan sebuah kata-kata manis. Apa yang diharapkan orang tua itu sirna, ya. Tapi saya berharap teman-teman atau saudara-saudara di luar, bagi yang perempuan, ya, jangan mudah percaya sebuah kata-kata manis, sebuah yang namanya sebuah janji yang nggak pernah kita tahu, yang tidak ada kepastiannya dari seorang lelaki, ya. Jadi saya berharap kali ini saya bisa berbagi, kali ini saya bisa apa yang saya dapat, sebuah pemahaman bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara di luar, bagi para wanita, ya, untuk bisa merenungi. Carilah orang yang tepat, ya, carilah orang yang benar, ya, yang seperti orang tua kita yang menjaga kita selama belasan atau puluhan tahun, yang menyayangi kita dengan tulus, bukan menyakiti, bukan menghancurkan masa depan hidup kita, ya. Ingin saya berpesan kepada teman-teman wanita di luar sana, ya, mungkin kali ini harapan dan keinginan dan tujuan saya agar apa? Agar masalah yang sering terjadi itu bisa berkurang, bisa terhindar, ya, dari sebuah kehancuran masa depan seorang perempuan. Ya, banyak saya hadapi, banyak saya temui sebuah masalah hubungan anak-anak muda, ya, yang tidak paham dengan sebuah apa yang dilakukan, apa yang dia ambil sebuah keputusan. Sekejap kehancuran masa depan kita akan sirna, ya, akan hancur. Penilaian nama orang tua keluarga, penilaian akan jadi tidak baik dari orang-orang sekitar kita, dari satu hubungan, satu asmara, atau yang sering kita sebut orang yang lagi sedang pacaran, itu dia tidak paham, ya, dengan apa yang dilakukan. Saya berharap bagi saudara atau teman-teman di luar sana, bagi wanita, coba bisa direnungkan, dipikirkan kembali sebelum kita mengambil sebuah keputusan untuk memberikan hal yang paling berharga di hidup kalian, hal yang paling luar biasa di hidup kalian sendiri, sebelum kalian memberikan kepada orang yang kita belum tahu, belum jelas, belum pasti lelaki itu seperti apa terhadap kita, sayangnya seperti apa. Belum tentu sama seperti orang tua kita yang menjaga kita,
yang menyayangi kita dengan tulus, dengan sebuah keikhlasan, bukan menyakiti, bukan menghancurkan kehidupan masa depan kita. Ya, saya berharap apa yang berharga di dalam diri kalian, carilah orang yang tepat yang kalian harus kasih, atau yang kalian berikan. Hal yang paling berharga bukan bagi orang yang tidak tepat, bukan orang yang tidak baik di dalam kehidupan kalian. Nah, ya mungkin kali ini saya bisa berbagi karena belakangan ini saya banyak menghadapi atau menemui masalah-masalah hubungan anak muda yang tidak ada yang namanya pertanggungjawaban. Ada anak yang diaborsi, ya, yang digugurkan, ya. Ada anak yang dibuang, atau ada ya anaknya diberikan kepada orang lain gara-gara satu hubungan yang belum jelas, gara-gara seorang lelaki yang tidak mau bertanggung jawab. Ya, bagi perempuan atau bagi wanita, teman-teman atau saudara-saudara di luar, ya, yang mungkin yang sekarang ini yang punya hubungan, atau yang mungkin punya pacar, ya, saya berharap itu coba direnungkan, dipikirkan, jagalah diri kalian, ya. Karena apa? Tidak ada yang bisa menjaga kalian selain diri kalian sendiri. Karena apa? Orang tua tidak bisa menjaga kalian satu hari 24 jam. Tidak sama seperti waktu kita kecil, kita selalu di samping dia, selalu didampingi. Tapi saat kita sudah sebesar ini, dia tidak akan ada selalu di samping kita. Dia tidak akan selalu ngedampingin kita, ya. Tapi diri kalian lah yang menjaga diri kalian untuk masa depan kalian. Jangan sampai kehidupan kalian hancur masa depan kalian. Ya, saya berharap teman-teman atau saudara-saudara perempuan yang di luar sana, dalam satu hubungan pacaran, jangan mudah percaya sebuah kata-kata janji, sebuah hal kata-kata manis, karena itu belum pasti. Ya, sebuah kata-kata itu tidak ada, ya. Kebanyakan umumnya itu tidak ikhlas, tidak tulus dari hati dia, tapi hanya sebuah ucapan untuk mendapatkan sebuah keinginan, kesenangan, kenikmatan lelaki itu sendiri. Ya, tapi suatu saat kita akan punya anak. Ya, suatu saat kita akan punya anak, ya. Bagaimana perasaan kita saat anak kita disakiti, dihancurkan masa depan dia? Apa kita tidak akan kecewa atau tidak sakit hati? Sama seperti orang tua kita masing-masing, ya. Tapi saya berharap jangan pernah mengecewakan orang tua kita yang menjaga kita dari perut, ya, dari belasan sampai puluhan tahun, agar kita tidak terjatuh, tidak tersakiti, tidak hancur dalam kehidupan kita untuk masa depan, ya. Dengan sekejap kalian menghancurkan, dengan termakan dari sebuah kata-kata manis, sebuah janji-janji seorang lelaki. Ya, saya berharap bagi perempuan, ya, bagi wanita, ya, saudara-saudara saya di luar sana, coba dipikirkan, direnungkan kembali jerih payah orang tua kita menjaga kita, ya, dari perut sampai sebesar ini, ya, sebesar sekarang ini, direnungkan kembali. Jangan sampai kalian menghancurkan masa depan kalian sekejap dengan termakan atau terbawa dengan sebuah kata-kata manis, sebuah janji-janji yang tidak pasti dari seorang lelaki. Ya, mungkin dari sebuah pengalaman diri saya, ya, dari sebuah kehidupan saya dan apa yang saya hadapi, ya, banyak sekali yang saya hadapi, masalah-masalah untuk anak-anak muda yang sedang kasmaran, yang sedang pacaran, ya. Banyak yang hancur masa depannya, ada yang bunuh diri, sampai yang namanya menjadi stres, ya, gara-gara tidak ada pertanggungjawaban, mereka tersakiti, ya. Banyak sekali dampak dalam satu hubungan, banyak dampak dalam sebuah percintaan yang merugikan masa depan kita semua, ya. Sebuah perasaan yang kita anggap bisa mencapai atau bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan. Ya, sebuah perasaan bisa juga menipu diri kita. Perasaan juga bisa membuat kita jadi bahagia, tapi perasaan juga bisa membuat diri kita jadi menderita, ya.
kalau kita tidak benar-benar direnungkan, dipahami apa itu yang namanya sebuah perasaan itu, ya. Jangan sampai kita terjebak, jangan sampai kita terjerumus dengan sebuah perasaan. Karena apa? Orang yang berani bermain perasaan, berarti dia sudah siap untuk hidup tersakiti, karena perasaan itu kalau benar-benar tidak dipahami, itu sangat menyakitkan buat diri kita, ya. Apalagi buat seorang perempuan, ya, buat seorang wanita, ya. Masa depan kalian ada di tangan kalian sendiri, ya. Boleh percaya, boleh kita sayang dengan seseorang, tapi ada caranya, ada aturannya, ya. Jangan kita berikan apa yang paling berharga di dalam diri kita sebelum kita tahu, yakin bahwa orang itu yang terbaik buat kita, ya. Apalagi kita sebelum menjenjang sebuah pernikahan, itu jangan sampai, ya. Karena apa? Kalian akan kecewa, kalian akan menyesal suatu saat. Karena apa? Lelaki manis di awal, ya, tapi belum tentu ke depannya, ya. Karena banyak, ya, ngomong kasarnya, kita banyak kenyataan umumnya dalam kehidupan manusia atau kehidupan di lingkungan kita seperti itu. Banyak sekali yang masa depannya sampai hancur, sampai tidak mempunyai sebuah masa depan, sampai ada yang namanya menjalankan hidup itu dengan malu dari apa yang dia jalanin, apa yang dia rasakan, ya. Tidak ada pertanggungjawaban dari seorang lelaki. Kita harus mencari siapa. Kalau kita sudah hamil, siapa yang ingin bertanggung jawab, siapa yang ingin bisa menikahi kita, ya. Saya hanya ingin berpesan, jangan terbawa, jangan termakan, ya, buat teman-teman, saudara-saudara perempuan atau wanita di luar sana, ya. Ya, saya berharap kalian jangan mudah terpercaya atau termakan sebuah kata-kata manis, sebuah janji-janji yang kita belum tahu dan pastinya seperti apa lelaki itu, ya. Ya, bagi teman-teman atau saudara-saudara perempuan, ya, carilah orang yang tepat, carilah orang lelaki yang baik, ya, yang benar-benar yang bisa menjaga kalian seperti orang tua kalian menjaga kalian, yang penuh dengan sebuah ketulusan dan sebuah kasih sayang, bukan karena sebuah kesenangan atau sebuah kenikmatan. Jadi dengan teman-teman, ya, saudara-saudara di luar, ya, mungkin dengan saat ini saya bisa berbagi, bisa bermanfaat dalam sebuah hubungan, dalam sebuah masa depan kalian nantinya, ya. Coba kalian renungkan, dipikirkan kembali dalam satu hubungan kalian sebelum kalian menyesal di kemudian hari, ya. Ya, jadi dengan sebuah hubungan bukan tidak cukup dengan sebuah kata-kata, ya, tidak cukup dengan sebuah kata-kata manis, tapi yang kita butuhkan itu adalah sebuah pembuktian, ya, sebuah perbuatan, ya, bukan dari sebuah kata-kata. Jadi apa yang paling berharga di kehidupan kalian, apa yang ada di perempuan, carilah orang yang tepat, orang yang tepat yang kalian bisa kasih, bukan orang yang salah, bukan orang yang hanya butuh kesenangan, hanya butuh kenikmatan, tapi orang yang benar-benar yang ketulusan, yang bisa menyayangi kalian seperti orang tua kalian menyayangi kita, ya. Jadi carilah orang yang tepat. Jangan pernah diberikan apapun yang paling berharga di hidup kalian, di kehidupan kalian, ya, jangan pernah diberikan, ya, sebelum mencapai sebuah yang keseriusan atau dalam sebuah pernikahan. Kalau tidak mau ada sebuah penyesalan, kalau tidak mau ada yang sebuah kehancuran, ya, dalam sebuah masa depan kita. Jadi banyak juga ada sebuah pertanggungjawaban dalam satu hubungan, itu pun tidak semulus,
tidak semanis apa yang kita bayangkan. Banyak perceraian juga dari satu hubungan yang kita nggak pernah tahu, yang kita tidak pernah tahu kepastian, perasaan, hati, ketulusan, sayang dia terhadap kita tidak pernah tahu. Ya, akhirnya apa? Kita menyesal dalam sebuah pernikahan. Ya, kehancuran buat kehidupan kita sendiri. Ya, saya berharap apapun dipahamin lagi, direnungin kembali dalam satu hubungan sebelum kita mengambil sebuah keputusan, sebelum kita berikan apa yang paling berharga di dalam hidup kita, itu direnungkan kembali, dipikirkan kembali sebelum kalian menyesal seumur hidup kalian atau kehancuran dalam masa depan kita. Ya, saya berharap dengan hari ini, dengan sebuah pemahaman atau sebuah pelajaran yang mungkin saya bisa berbagi, bisa bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara di luar, ya. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak atau perempuan-perempuan yang di luaran sana yang sedang menjalankan satu hubungan atau yang sedang kasmaran, ya. Ya, mungkin cukup kali ini saya bisa berbagi, ya. Saya mohon dukungannya, mohon bantuannya agar saya bisa membuat lagi video, ya, bisa memberikan sebuah pelajaran hidup, bisa bermanfaat untuk saudara-saudara atau teman-teman di luaran sana. Saya mohon dukungannya, mohon bantuannya, ya, agar saya selalu bisa membuat video-video yang baru, yang jauh lebih baik lagi untuk teman-teman atau saudara-saudara di luar, ya. Ya, video ini saya buat tidak ada niat dan tujuan apapun, ya, selain saya ingin berbagi dari apa yang saya pahamin, dari apa yang saya pelajari, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara perempuan atau wanita di luar sana, ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada sebuah kata-kata saya yang salah atau ada yang tidak berkenan di hati buat teman-teman atau saudara-saudara di luar sana. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya, karena juga saya manusia biasa yang tidak lepas dari sebuah kesalahan. Terima kasih buat teman-teman atau saudara-saudara di luar sana yang telah menonton video saya. Mohon dukungan, mohon bantuannya, ya, agar saya bisa berbagi, bermanfaat buat teman-teman atau saudara-saudara di luar, ya. Mohon dukungan, mohon bantuannya. Salam bahagia.